Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jalil, guru SMK Negeri 1 Wanayasa, Banjarnegara. Kali ini saya akan menampilkan best praktis saya tentang pembelajaran P5 di SMK dengan judul membentuk karakter wirausaha melalui pembelajaran P5 dengan tema kepekerjaan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan video berikut. Di antara misi pendidikan di sekolah menengah kejuruan adalah membentuk karakter akhlak mulia, soft skill, pada peserta didik melalui keteladanan dan pembiasaan dalam lingkungan pendidikan yang mendukung terciptanya budaya positif. Selain itu, sekolah menengah kejuruan juga membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keahlian atau hard skill yang dipilihnya melalui pembelajaran baik teoritis maupun praktek. Semua proses pembentukan karakter dan pembelajaran tersebut diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk siap terjun di dunia kerja, baik sebagai karyawan perusahaan maupun sebagai wirausahawan. Penyiapan karakter peserta didik untuk memasuki dunia kerja sangat penting, apalagi tantangan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 sangat berat. Kita dihadapkan pada tantangan semakin menyempitnya lapangan kerja karyawan teknis akibat perkembangan otomatisasi industri. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan mudah diprediksi seperti perakitan, data entry, dan aktivitas administratif sekarang sudah dikerjakan secara otomatis melalui mesin, robot, dan teknologi artificial intelligence. Meskipun demikian, di zaman yang serba otomatis ini masih ada peluang kerja yang bisa kita isi. Di antaranya adalah pekerjaan fisik yang tidak mudah diprediksi, sebagai contoh pekerjaan konstruksi yang harus menyesuaikan kondisi lapangan, pekerjaan yang butuh interaksi dengan manusia seperti guru, mentor, dan psikolog, pekerjaan yang butuh kreativitas sebagai contoh seniman, influencer, musisi, olahragawan, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk sementara waktu kemungkinan masih bisa kita isi, walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa mengira karena perkembangan teknologi jauh lebih cepat. Sebagai aksi nyata untuk menyikapi tantangan yang ada, saya sebagai koordinator tim P5 bersama para fasilitator dan perwakilan murid membuat rancangan pelaksanaan kegiatan P5 di kelas 10 dengan mengambil subtema yang pertama, mengenali potensi lokal terkait dunia kerja, dan subtema kedua yaitu komunikasi efektif. Pengenalan potensi lokal ini diharapkan memberikan wawasan kreatif kepada peserta didik bahwa di sekitar mereka banyak potensi yang bisa dijadikan ladang usaha, sehingga kelak mereka setelah lulus tidak menggantungkan mata pencahariannya hanya sebagai karyawan perusahaan, melainkan sebagai wirausahawan mandiri. Sedangkan subtema kedua yaitu komunikasi efektif bertujuan agar peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dengan nalar kritis untuk menggali informasi para pelaku usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun kegiatan pembelajaran yang peserta didik lakukan adalah tugas proyek mandiri mewawancarai pelaku wirausaha yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Hasil wawancara dibuat secara berdiferensiasi berdasarkan minat mereka seperti melalui infografis, artikel, ataupun video. Sebagai bekal, sebelumnya para fasilitator memberikan wawasan tentang potensi wirausaha lokal dan cara-cara berkomunikasi efektif. Dan para peserta didik membuat rancangan teks dan skenario wawancara. Selama proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, kami benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka terhadap pembelajarannya. Dalam perencanaan, para peserta didik melalui perwakilan kelas diberi kesempatan menyampaikan ide-idenya tentang bentuk kegiatan dan proyek yang akan dilakukan.
Selama proses pembelajaran, peserta didik terlibat secara penuh, misalnya dalam menyiapkan peralatan, mendata kehadiran, menyelenggarakan apel pagi dan sore, dan memimpin pembuatan kelompok kerja. Dengan cara tersebut, maka peserta didik akan merasa bahwa pembelajaran tersebut adalah milik mereka. Mereka akan benar-benar merasa sebagai subjek dalam pembelajarannya. Saya sudah bersama dengan Ibu Misni selaku pemilik usaha UMKM ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Zika Sanisa. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Wanayasa. Di sini saya ingin mewawancari Ibu mengenai usaha yang tengah Ibu jalani. Apakah Ibu berkenan? Oke, baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa alasan Ibu mendirikan usaha ini? Ya, alasannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sudah berapa lama Ibu berjualan mie ayam ini? Sudah sekitar 8 tahun. Sangat mengasihkan karena saya bisa mengenali potensi wirausaha lokal yang ada di daerah tempat ini. P5 dengan tema kepekerjaan ini dapat meningkatkan kemampuan saya dalam komunikasi supaya lebih efektif. Dengan pembelajaran P5 kali ini tema kepekerjaan karena bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan saya. Saya sangat senang mengikuti kegiatan pembelajaran P5 tema kepekerjaan kali ini karena dapat meningkatkan kreativitas saya.